Halo teman-teman YouTube, selamat datang di AJR Channel. Di video kali ini kita akan membahas manga Boruto chapter 77 yang baru saja dirilis pada 20 Januari 2023. Chapter 77 ini berjudul Waktu Semakin Dekat dengan gambar Kawaki sebagai covernya. Di halaman pertama terlihat Kawaki yang sudah menghampiri Boruto karena kehadiran Momoshiki. Boruto berkata, "Apa yang kau bicarakan? Momoshiki tidak ada di sini." Kawaki menarik baju Boruto dan berkata, "Aku tidak bertanya padamu. Hei kau, bisa dengar aku kan, Otsutsuki bajingan?" Tiba-tiba Sarada dan Sumire keluar dari kamar Eida. Sarada berkata, "Hentikan, apa yang kau lakukan?" Sekilas tampak Sumire teringat akan kata-kata Kawaki yang ingin membunuh Boruto saat berada di labnya. Sarada berkata, "Kita berada di tengah misi penting, ingat. Ini bukan saatnya untuk bertengkar." Kawaki menjawab, "Menyingkirlah Sarada. Otsutsuki tidak peduli apakah kita di tengah misi atau tidak." Daemon yang berada di sebelah mereka tertawa dengan kelakuan Kawaki. Dengan telepati Shikamaru berbicara pada Kawaki, "Cukup Kawaki, lepaskan Boruto sekarang." Kawaki berkata, "Kaulah yang diam dan dengarkan." Si brengsek Momoshiki kembali muncul. "Itulah apa yang dirasakan naluriku." Shikamaru berkata, "Dan kau berhenti dan ingatlah wajah Naruto ketika dia melihat wajah anaknya meninggal. Kau tidak pernah lupakan. Jadi tenanglah dan renungkan apa yang sebenarnya kau butuhkan untuk dilakukan." Kawaki melepaskan Boruto lalu beranjak pergi dari ruangan. Boruto kaget karena Kawaki langsung saja pergi. Boruto berkata, "Hei, kau mau kemana?" Kawaki menjawab, "Tugas kecil, tinggalkan aku." Boruto berkata, "Hei, misi aktif. Ingat, tidak ada urusan pribadi yang diizinkan. Ingat." Shikamaru yang memantau dari telepati berkata, "Sial, unit sensori, Kawaki meninggalkan rumah. Mulai lacak cakranya." Unit sensori berkata, "Maaf, aku tidak bisa mendeteksinya. Aku kira dia menghapus cakranya." Shikamaru tampak kesal dan Boruto mengejar Kawaki keluar rumah. Tapi sudah tidak ada. Di seberang rumah ada Mitsuki yang juga memperhatikan. Boruto berkata pada Mitsuki via telepati, "Mitsuki, kau lihat Kawaki pergi kan? Arah mana dia pergi?" Mitsuki menjawab, "Tidak, aku tidak melihatnya." Boruto menjawab, "Apa? Jadi dia menggunakan Sukuna Hikona untuk mengecilkan tubuhnya?" Eida dan Daemon juga tampak keluar rumah menuju teras tempat Boruto berdiri. Boruto berkata, "Kalian berdua juga, tidak berkeliaran sesuka hati kalian." Eida berkata, "Jangan terlalu ngotot, itu tidak menarik." Shikamaru berkata pada Boruto via telepati, "Boruto, Kawaki menghapus ciri cakranya. Bisakah kau mencari keberadaannya seperti ketika dia kabur dari desa?" Boruto mulai konsentrasi dan berkata, "Aku merasakannya. Aku bisa bilang dia masih di sekitar sini. Tapi sial, aku tidak tahu di mana pasti lokasinya berada." Apa yang dipikirkan Kawaki pergi dari misi yang penting? Eida sambil berjalan menjauhi Boruto dan berkata, "Apa masalahnya? Dia bukan anak kecil. Ayo cewek-cewek." Sarada dan Sumire kaget diajak Eida pergi. Boruto berkata, "Tunggu dulu, apa yang kau lakukan? Kau tidak punya izin untuk keluar, kembali ke sini." Eida menjawab, "Tidak, terima kasih. Apa kau tidak menyuruhku berjalan-jalan? Aku tidak peduli juga. Tapi jika kau menghalangiku melakukan apapun yang aku inginkan, aku tidak akan bisa berbuat baik padamu." Boruto berkata, "Kau dengar itu Shikamaru? Perintah." Shikamaru berkata, "Itu tidak akan menolong. Biarkan dia melakukan apa yang ingin dilakukan saat ini. Jangan sampai kau lengah dan tetap pantau dia. Itulah tugasmu saat ini. Ajak Sarada dan Sumire bersama kau dan Eida. Kami akan mengejar Kawaki belakangan." Scene berubah ke dimensi Otsutsuki di mana Kut dan Bak berada. Terlihat banyak botol minuman dan Bak meminum semua minuman itu. Sambil memandang makhluk buatan Kut di depannya, Bak berkata, "Aku masih tidak nyaman di tengah tentara mengerikan buatanmu ini. Berapa banyak sudah teman-teman kotor dari cakar ini sekarang?" Kut menjawab, "Sepertinya lebih 1000. Saat ini termasuk satu yang sedang kusimpan." Bak kaget dan kembali berkata, "Harusnya tidak usah kutanya saja." Kut berkata, "Aku senang memulai serangan ke Konoha dengan mereka. Tapi Eida di sana juga. Sedihnya tidak ada kejutan nantinya." Scene berubah ke Konoha dan tampaknya Eida sudah memberitahukan rencana Kut ke Shikamaru.
Shikamaru berkata, 1000 monster terbuat dari ekor 10. Eida berkata, benar, dia menyebutnya kotoran cakar. Jumlahnya terus bertambah. Aku tidak tahu jumlahnya akan jadi berapa. Shikamaru bertanya lagi, apakah kotoran cakar ini kuat? Eida menjawab, ini adalah bagian dari si ekor 10. Aku tidak berpikir mereka lemah. Kurt merasa bahwa Kawaki mencuri segalanya dari dia, termasuk Isiki dan aku. Jadi dia berencana untuk menghancurkan apapun yang berharga bagi Kawaki. Dendam yang tidak bisa dibenarkan. Shikamaru berkata, dan desa Konoha adalah satu dari hal berharga juga kan? Ternyata Eida saat ini berada di toko pakaian dan sedang memilih-milih baju. Percakapan serius dengan Shikamaru menjadi terpotong. Penjaga toko juga terlihat tergila-gila dengan Eida. Sepertinya Eida menemukan pakaian yang cocok untuknya. Daemon dan Boruto memperhatikan dari belakang Eida yang asik belanja. Daemon berkata, aku tidak nyaman. Sepertinya ini benar-benar dunia para gadis. Kuharap mereka bisa lebih cepat. Hei, tidak kaget kenapa kau tidak populer. Ditambah kau lemah, tidak ada yang bisa dibanggakan. Boruto berkata, kau yang terlalu kuat, orang aneh. Daemon kembali berkata, semua orang yang bertemu kami di stasiun juga sangat lemah. Tidak ada petarung yang layak di desa ini. Boruto berkata, jangan mengejek kami brengsek kau. Tunggu saja saat kau bertemu ayahku dan Tuan Sasuke. Sebelum lanjut lagi ke videonya, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merahnya supaya channel ini makin berkembang. Dan ingat, subscribe itu gratis loh, terima kasih. Ayahku dan Tuan Sasuke. Tiba-tiba, Daemon seperti merasakan sesuatu pancaran kekuatan yang hebat dan melompat dari tubuh Boruto menuju pintu keluar toko. Daemon melihat seseorang dan ternyata dia adalah Himawari. Daemon mendekati Himawari dan memegang bahunya sambil berkata, kau, siapa kau? Himawari tampak heran dengan gelagat Daemon. Dari kejauhan Boruto memanggil, hei Daemon. Himawari berkata, kakak. Daemon heran, ternyata dia adalah adiknya Boruto. Boruto menarik Daemon sambil berkata, hei, lepaskan dia. Daemon berkata dengan wajah keheranan, kau adiknya Boruto? Boruto berkata, maaf ya Hima, kau sedang belanja. Himawari menjawab, iya seperti biasa, roti dan teh hitam, hal yang disukai ibu. Kau sedang dalam misi kan? Boruto menjawab, iya seperti yang terlihat. Ayo kita balik Daemon. Daemon dengan wajah sinis lalu melompat dari Boruto dan bersiap menyerang Himawari. Tapi Himawari sama sekali tidak melawan. Daemon terdiam dan masih terlihat heran. Boruto berusaha menarik Daemon dan Daemon berkata, mengapa kau tidak menangkisnya? Itu harusnya mudah untuk manusia sepertimu. Himawari masih bingung dengan perkataan Daemon. Boruto berkata, apa yang salah denganmu Daemon? Adikku bukanlah shinobi. Dia bahkan tidak tahu caranya bertarung. Daemon kaget dan berkata, beneran? Oke, aku pikir dia memang terlihat lemah dari luar. Tapi kemudian intensitas apa yang saat ini kurasakan dari dia? Boruto mengira kalau Daemon menyukai Himawari dan mengatakan kalau tidak mengizinkan Daemon mendekatinya. Himawari masih bingung dengan kelakuan Daemon dan Boruto. Scene berubah ke rumah Naruto. Terlihat di luar rumah, unit sensori terus memantau rumah Naruto dan terlihat aman. Di dalam rumah terlihat Naruto dan Hinata yang sedang mempersiapkan makan malam. Naruto tampak membereskan meja makan untuk persiapan makan malam dan Hinata sedang memasak di dapur. Hinata terlihat bahagia karena bisa makan malam dengan Naruto setiap hari. Kali ini dengan Naruto yang asli, bukan Kage Bunshin. Hinata juga mengatakan kalau dia juga kangen makan malam bersama Boruto dan Kawaki, lalu menanyakan sampai kapan misi akan berjalan. Sebelum Naruto menjawab, tiba-tiba Kawaki muncul di samping Naruto dan Naruto pun kaget. Kawaki berkata, maaf sudah merepotkan. Naruto berkata, Kawaki, bagaimana kau? Kawaki menarik kursi sambil berkata, tim pencari benar-benar tidak berkompeten karena mereka hanya mengandalkan pendeteksian cakra. Ini sangat jelas, jangan katakan siapapun aku di sini. Duduklah, aku ingin bicara denganmu.
Kawaki duduk di meja makan dan Naruto juga duduk di depannya. Naruto berkata, "Ini akan menjadi waktu makan malam saat Himawari pulang. Mengapa kau tidak tinggal dan ikut makan juga?" Kawaki berkata, "Duduk saja, ini tidak akan lama. Aku tahu, aku mengatakan ini berulang kali, tapi aku bersyukur padamu. Jujur saja." Naruto berkata, "Ini lagi. Hentikan, ini terlihat menyeramkan." Kawaki berkata, "Kau mengubahku dari seorang bajingan yang hanya menjadi wadah. Aku berjalan tanpa arah dan tidak ada alasan untuk hidup. Kau menghembuskan nafas kehidupan ke dalam diriku." Naruto berkata, "Kau berlebihan. Kau benar-benar baik-baik saja sejak awal. Jika kau bertanya padaku, orang baik hati yang rela mengorbankan diri untuk melindungi orang lain seperti yang kau lakukan dengan Himawari dan aku." Kawaki berkata, "Kau membuatku melakukannya dengan membangkitkan versi diriku yang tidak aku ketahui keberadaannya. Aku akan melakukan apapun untuk melindungimu, bahkan mati tanpa ragu-ragu. Duniaku berputar di sekitarmu, ke tingkat yang bahkan mengejutkanku. Tapi dunia yang kita tinggali ini penuh dengan omong kosong dan pada umumnya orang-orang baik sepertimu akan mati lebih dulu, selama potongan-potongan raksasa seperti Otsutsuki mengamuk." Naruto menjawab, "Ya, itulah tugas kami para ninja untuk melenyapkan bajingan-bajingan itu. Benar?" Kawaki menjawab, "Tidak. Ninja adalah yang mati paling awal. Itulah batasnya." Naruto berkata, "Aku tidak mengerti apa yang kau katakan." Kawaki menjawab, "Aku hanya tahu ini sekarang setelah aku mendapatkan kekuatan mereka. Tetapi itulah yang terjadi dengan menjadi Otsutsuki. Baik ninja atau bukan, kau tidak punya pilihan kecuali untuk dibunuh. Aku benar-benar tidak ingin kau mati. Jadi aku sudah memutuskan. Aku akan menghancurkan semua Otsutsuki menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk membasmi mereka semua." Naruto berkata, "Semuanya?" Kawaki berkata, "Aku datang ke sini untuk mengikuti prosedur yang benar, karena aku seharusnya tidak melakukan ini tanpa memberitahumu." Hinata mendekat dan berkata, "Tunggu, Kawaki, apa kau bilang?" Percakapan dipotong Kawaki dan Kawaki berkata, "Apakah kau tahu apa yang pertama kali aku pikirkan ketika aku melihat Boruto masih hidup? Bahwa aku gagal membunuhnya." Hinata mulai mengeluarkan air mata. Kawaki kembali berkata, "Aku bahkan merasa sedikit bersalah karena mengacau. Itu benar-benar mengejutkanku. Tapi kali ini aku bersumpah." Percakapan terhenti karena tiba-tiba Hinata menampar Kawaki. Cetas! Merah pipinya kena tabok. Naruto kaget dan Hinata berkata, "Kau gila, tidak ada manusia yang bisa berpikir seperti itu." Kawaki berkata dengan kesal, "Mungkin tampak seperti itu bagimu. Dan lagi kau benar, hanya orang gila yang dapat membunuh saudaranya sendiri." Jangan salah paham, aku benar-benar tenang dan berpikir lurus. Hinata terus menangis dan berkata, "Tolong, hentikan itu." Kawaki kembali berkata, "Aku sudah mencapai kesimpulan bahwa tidak ada cara lain karena kalian tidak mampu mengatasinya. Akan kulakukan, bahkan jika itu berarti kau akan membenciku hingga mati." Naruto berkata, "Tidak akan kubiarkan. Jadi kau harus membunuhku sebelum kau melakukannya pada Boruto. Apa kau masih bisa melakukannya?" Tiba-tiba Kawaki menggunakan mata kirinya untuk membuka portal ke arah tubuh Naruto sambil berkata, "Aku tidak memintamu untuk mengerti." Portal itu menghisap Naruto dan Hinata yang berada di sebelahnya pun ikut tersedot masuk. Kawaki benar-benar ingin memasukkan Naruto dan Hinata ke dalam dimensi lain. Dan akhirnya Naruto dan Hinata tertelan ke dalam portal. Sesaat sebelum portal menutup, tampak Naruto berusaha menggapai Kawaki. Tapi Kawaki tidak ada ampun dan menutup portal tersebut. Naruto dan Hinata akhirnya terjebak di dalam dimensi lain yang diciptakan Kawaki. Setelah portal tertutup, Kawaki berkata, "Setelah semuanya selesai, kau bebas membunuhku. Jadi kau tunggu saja sampai saat itu tiba Hokage ke-7. Demikianlah chapter ini berakhir. Gila banget si Kawaki, Naruto dan Hinata ternyata diculik guys. Konoha benar-benar dalam keadaan darurat nih. Bagaimana dengan cerita di chapter 78 ya? Kita akan bahas di prediksi chapter 78.
Mimin udah gak sabar banget pengen ngebocorin chapter 78 nih. Kebetulan admin udah dapat bocoran tentang apa yang akan terjadi di chapter 78.